Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Perang Aceh. Materi yang akan kami jelaskan adalah latar belakang, jalannya perang, tokoh-tokoh, dan akhir dari perang. Latar belakang Perang Aceh. Aceh adalah salah satu pusat perdagangan yang sangat strategis. Daerahnya luas dan punya hasil yang penting seperti lada, hasil tambang, dan hasil hutan. Untuk mewujudkan Pax Neerlandica, upaya Belanda untuk menguasai seluruh Nusantara di bawah kekuasaannya, Belanda punya ambisi yang sangat kuat untuk bisa menguasai Aceh. Di sisi lain, orang-orang asli Aceh dan para sultan tetap ingin mempertahankan kedaulatan yang dimiliki oleh Aceh. Semangat dan tindakan yang dilakukan oleh sultan dan rakyatnya itu memang sudah resmi didukung dan dibenarkan oleh Traktat London yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 1824. Traktat London adalah sebuah kesepakatan yang diadakan antara Inggris dan Belanda yang berisi tentang Belanda yang sudah mendapatkan tanah jajahannya di Nusantara. Maka, tidak boleh mengganggu kedaulatan yang dimiliki oleh Aceh. Dengan Traktat London itu, Belanda sudah mulai merasakan bahwa itu adalah sebuah kendala. Namun, secara geografis politis, Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris sudah tidak lagi sebagai sebuah kendala dan Belanda sudah mulai mendekati Aceh. Apalagi di tahun 1825, Inggris sudah menyerahkan wilayah Sibolga dan Natal ke pihak Belanda. Dengan itu, Belanda berhadapan langsung dengan wilayah Kesultanan Aceh. Belanda sangat berambisi ingin menguasai Aceh dan berusaha mengingkari isi Traktat London. Untuk menguasai Aceh, Belanda menerapkan politik adu domba dengan menuduh dan menangkap kapal-kapal Aceh di perairan Selat Malaka. Mereka menuduh kapal-kapal Aceh telah mengganggu aktivitas perdagangan Belanda. Tindakan ini menimbulkan kemarahan bagi rakyat Aceh. Mereka sepakat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Jalannya Perang Aceh terjadi dalam 3 fase. Fase 1 dari 1873 sampai 1884. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyerang Aceh. Serangan ini gagal karena pemimpin pasukan Belanda J.H.R. Koller terbunuh. Hal ini memicu kemarahan Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1873, Belanda kembali melakukan serangan, namun mereka kembali mengalami kegagalan. Fase kedua dari 1884 sampai 1896. Pasukan Aceh di bawah kepemimpinan Tuku Umar dan Tut Nyak Dien semakin kuat. Pasukan Aceh melakukan perampasan senjata dan menerapkan strategi perang gerilya yang menyulitkan Belanda. Belanda kemudian menyusun strategi lain dengan mendatangkan tokoh yang menguasai agama Islam bernama Snouk Argorun ke Aceh untuk menyelidiki adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Aceh. Hasil dari penyelidikan yang dilakukannya. Hasil dari penyelidikannya, Sinokur Gronje memberikan saran kepada Belanda berupa pasukan Aceh tidak menghiraukan Sultan karena Sultan tidak berkuasa. Pasukan Belanda harus mengadakan perang dengan jarak cepat sehingga pasukan Aceh mengalami kesulitan untuk mencari perlindungan. Pasukan Belanda sebaiknya tidak menawarkan perlindungan karena perlindungan tidak akan diterima pasukan Aceh. Pasukan Belanda harus memerangi golongan agama karena golongan ini sangat berpengaruh. Pasukan Belanda menggunakan siasat untuk kemakmuran rakyat. Fase ketiga dari 1896 sampai 1904. Belanda menerapkan strategi yang disarankan oleh Snoeck-Gronje. Dengan strategi tersebut, Belanda berhasil mencerai beralaikan pada pemimpin perlawanan Aceh. Teuku Umar bergerak ke Aceh bagian barat, sedangkan Panglima Polim ke timur. Kemudian pasukan Belanda menyerang benteng pertahanan pasukan Teuku Umar. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1899 itu, Teuku Umar gugur, sementara itu Panglima Polim akhirnya menyerah kepada Belanda pada tahun 1903. Namun perlawanan Aceh masih berlanjut di bawah Komodo Tut Nyak Dien. Ia terus mengobarkan gerilya melawan Belanda. Namun sayangnya Belanda kemudian berhasil mengepung pos perlawanan Tut Nyak Dien pada tahun 1906 dan Tut Nyak Dien berhasil ditangkap
Akhir perang. Setelah kematian Teuku Umar, Sultan dan Panglima Polem memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak ternasib sama. Akan tetapi mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga masa pendudukan Jepang. Nama-nama tokoh peperangan Aceh. Yang pertama ada Cut Nyadin, kedua Teuku Umar, ketiga Nyak Mouti, keempat Panglima Polim. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang perlawanan Perang Aceh dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.